Bab 321. Bunuh Celestial Dewa. 1. Namun, begitu benda ini diluncurkan, tidak hanya akan menghancurkan musuh. Setelah terkejut, Jel menenangkan diri dan berkata, "Ratu Naga, aku tidak percaya kamu akan berani meluncurkannya." "Kamu boleh coba," kata Ratu Naga dingin. Jel menatap mata Ratu Naga. Dia ingin mengintip ke dalam hati wanita ini. Ingin tahu apakah dia punya nyali untuk menekan tombol peluncuran. Namun saat ini, Ratu Frances tampak datar dan matanya sangat tenang. Jel tidak bisa mengetahui isi hati Frances dari sorot matanya. Ingin bertaruh. Taruhan dia tidak akan berani meluncurkannya. Atau ambil kotak itu sebelum dia sempat menekan tombolnya. Tapi mungkin ini tidak realistis. Sebab, saat ini Devan telah menunjukkan kekuatan seorang Celestial Dewa Bintang 1. Saat ini posisinya dekat dengan Ratu Frances. Tidak mungkin dia berhasil. Kalau begitu, satu-satunya taruhan adalah dia tidak akan berani menekan tombol peluncuran. Lagi pula, jika tombol peluncuran ditekan, tidak hanya semua orang di sini yang akan mati. Tapi Frances akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah menjatuhkan bom nuklir ke kepalanya. Memang benar demikian adanya. Tapi Jel tidak berani bertaruh sama sekali. Setelah sekian lama, Jel menghela nafas panjang dan berkata, "Ratu Frances, aku bisa melepaskanmu dan orang-orangmu, tapi anak ini membunuh Tuan Aster dan dia harus mati." "Tidak, kita semua akan pergi," kata Ratu Frances. "Haha, kalau begitu tekan saja. Nanti, kita semua akan mati bersama. Pokoknya kalau Master Aster mati, aku juga tidak akan bisa bertahan." Jel terkekeh. Dia berbohong kepada Ratu Naga. Meski Aster meninggal dan rasa bersalahnya sangat besar, tapi dia adalah Celestial Dewa Bintang 1 yang kuat, memainkan peran penting dalam kerajaan Platonia. Meskipun dia akan dihukum, tapi nyawanya tidak akan terancam. Kata-kata Jel membuat ekspresi Frances sedikit kaget. Dia benar-benar tidak berani menekan tombol luncurkan. Tapi dia tidak bisa membiarkan Jel membunuh Devan. Meski dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun hati Frances sebenarnya sudah terjerat. "Haha Ratu Naga, kenapa kamu tidak berani menekannya?" Jel mengangkat sudut mulutnya. Sepertinya dia benar. Tepat ketika Frances tidak tahu harus berbuat apa, sebuah tangan menggandengi tangannya dan melepaskan tangannya dari tombol peluncuran. Itu Devan. Devan. Ratu Frances tidak menyangka Devan akan menghentikannya sambil menatapnya. "Kakak, biarkan aku yang menanganinya. Kamu harus percaya pada juniormu," ucap Devan dengan tenang. Kelak. Lalu, Devan langsung menutup kotak dan melemparkannya ke arah Imelda. "Senior Imelda, pegang baik-baik dan jangan sampai Ratu menyentuhnya," Devan memperingatkan. Oke. Imelda memegang erat kotak di tangan kecilnya. Bagaimanapun, hal ini sangat menakutkan. Melihat Devan justru menutup koper atas inisiatifnya sendiri, senyuman di bibir Jel semakin lebar. Kelakuan Devan tak ubahnya mencari kematian. Tanpa ancaman bom nuklir, kenapa dia harus takut pada Celestial Dewa Bintang 1? Dia memiliki senjata Bintang 1 di tangannya. Meskipun Devan adalah Celestial Dewa Bintang 2, dia masih bisa mengalahkannya. Ditambah begitu banyak orang. Kecuali Devan adalah Celestial Dewa Bintang 3, tidak mungkin dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun Ratu Frances tidak bisa bergerak. Mungkin karena sudah lama tidak ada keributan. Mereka sudah melupakan keberadaan orang satu ini. Kali ini Devan melihat sekeliling mencari Garibu.
dia menemukan bahwa Garibu masih sibuk. Orang ini telah bekerja keras sejak awal. Tapi apakah dia pernah tegang? Dia masih menghabiskan makanannya. Garibu, kerja! Teriak Devan ke arah Garibu. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tapi merepotkan untuk melindungi begitu banyak orang sekaligus. Garibu memiliki kekuatan celestial sempurna bintang 7 atau 8 dan juga merupakan petarung handal. Ayo, ayo! Mendengar teriakan Devan, dia akhirnya berlari mendekat. Sambil memegang ayam panggang di tangannya, dia mengunyahnya hingga mulutnya penuh minyak. Benar saja, dia adalah orang yang bekerja untuk makan dan jiwanya untuk makan. Dia bukan manusia jika tidak bekerja untuk makan. Adegan lucu ini seakan meredakan suasana mencekam. Devan, siapapun yang kamu panggil, dia juga akan mati hari ini, ucap Jel dengan nada dingin. Kali ini, Garibu merobek sepotong ayam panggang dengan mulutnya. Sambil mengunyah, dia berkata dengan kesal, "Keparat, kamu pak tua yang mengganggu waktu makanku kan?" Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Jel. Sudut mulut Devan berkedut dan dia berkata, "Hati-hati, dia adalah celestial dewa bintang 1. Namun, Garibu sepertinya tidak mendengar dan langsung bergegas menghampiri Jel. Dengan satu tamparan, langsung mengenai wajah Jel. Jel ditampar. Kemudian Garibu menyusul Jel yang masih terpental di udara. Jel dipukul dan ditendang. Tubuh Jel sudah jatuh ke tanah. Tinjunya masih tidak berhenti. Bum bum bum. Saat tinju Garibu jatuh, tanah akan berguncang. Kurang dari 1 menit berlalu. Garibu akhirnya berhenti. Dilanjutkan makan ayam panggang. "Tuan, aku telah membunuh orang ini, apa perintah selanjutnya?" Garibu merobek sepotong besar ayam panggang dan berkata kepada Devan. Semua orang melihat pemandangan ini dalam keheningan, termasuk Devan. Garibu benar-benar menghajar celestial dewa bintang 1 sampai mati. Tapi juga saat itu dia masih punya ayam panggang di mulutnya. Apa-apaan ini? Devan mengira Garibu hanya sekuat celestial sempurna bintang 7 atau 8. Namun kini sepertinya dia terlalu meremehkan kekuatan Garibu. Sekarang sepertinya malaikat Garibu dapat melibas segalanya. Benar saja, dia tidak dibohongi. Melihat Devan memandangnya seolah dia monster, Garibu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tuan, sudah kubilang sebelumnya, aku bisa melawan 3.000 pasukan sendirian." Dengan kemunculan Garibu, suasana di tempat kejadian seketika berubah. Tidak ada lagi tekanan. Sebaliknya, keadaan menjadi sedikit lebih santai. Sebenarnya, orang-orang ini sama sekali tidak ingin menjadi bawahan kerajaan Platonia. Namun karena kekuatan kerajaan Platonia, mereka tidak punya pilihan. Kini, tetua Jel pun telah dibunuh. Tentu saja mereka tidak akan membuat masalah dengan Devan. Kini sepertinya Devan gila karena suatu alasan. Orang ini, di antara para tamu, ekspresi beberapa sosok cantik berubah kaget. Salah satunya adalah Putri Bella. Devan benar-benar mengagetkannya sampai berkali-kali. Menghancurkan mentalnya lagi dan lagi. Sebelumnya, dia merasa bahwa klan Hiden adalah yang terkuat. Devan bisa menghancurkan klan Hiden. Kini, ia merasa kerajaan Platonia adalah yang tertinggi dan Devan langsung membunuh tuan muda kerajaan Platonia dan seorang tetua. Beraninya dia membiarkan Devan memasuki istana Pangeran Ponyo. Dia masih marah saat Devan menamparnya. Namun saat ini, sepertinya Devan tidak membunuhnya, melainkan menunjukkan belas kasihan padanya. Bersambung.
Bab 321. Bunuh Celestial Dewa 2. Selain Bella, ada sosok lain yang gemetar hebat. Benar sekali, dia adalah putri tercantik yang sulit diatur kedua di kerajaan naga, Siska. Saat itu, dia mengandalkan identitasnya untuk mencoba mencuri makanan Devan di Tower Gumaya. Dia tidak menyangka Devan akan begitu galak. Sebelumnya, perhatiannya tertuju pada hal-hal besar itu. Sama sekali tidak memperhatikan Devan. Sekarang dia takut dan ingin menangis. Adapun Avelbein, penggagas kejadian ini, ketakutan sudah muncul di hatinya. La tidak pernah menyangka kalau ejekannya yang biasa-biasa saja terhadap ratu di dunia luar ini akan menimbulkan akibat sebesar itu. Aster terbunuh. Meski dia lebih kuat dari Aster. Sampai pada Celestial sempurna bintang 9. Tapi Devan dapat menunjukkan kekuatannya dan membunuhnya dengan satu jurus. Dan malaikat perempuan itu. Terlebih lagi, tetua pun dia pukuli hingga jadi daging cincang. Membunuhnya seakan sangat mudah. Dia secara tidak sadar ingin melarikan diri. Berhenti, namun seruan Devan terdengar. Dia menghina kakak perempuannya dan berhasil memancing perselisihan antara dia dan klan Agneya. Tapi dia mau pergi begitu saja. Apa yang kamu inginkan? Meski ketakutan setengah mati, kerajaan Platonia tidak bisa kehilangan reputasinya, kata Avel dengan tenang. Aku hanya ingin meminjam sesuatu, ucap Devan dengan tenang. Avel merasa sedikit lega ketika mendengar Devan hanya memintanya untuk meminjam sesuatu. Kamu, apa yang ingin kamu pinjam? Nyawamu. Setelah Devan mengatakan itu, dia bergegas menuju Avel. Bersiap untuk membunuhnya secara langsung. Saat ini, Avel sangat ketakutan. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Devan, jangan gegabah. Saat ini, suara Frances terdengar. Devan, lupakan saja, kamu sudah menyinggung klan Agneya, jangan membuat musuh lagi. Kak, siapapun yang berani menghinamu harus membayar harganya, ucap Devan. Dengarkan kakak dan biarkan dia pergi. Frances mendekat dan dengan lembut menarik sudut pakalan Devan. Tindakan ini sangat mirip dengan pacar yang bertingkah genit. Jika belum kenal, tidak akan sadar kalau dia adalah ratu. Itulah ratu yang ramah. Beelsa sangat menjengkelkan hingga kerajaan Platonia ketakutan. Melihat ekspresi memohon di wajah kakak perempuannya, niat membunuh Devan akhirnya melemah. Dia berkata, hukuman mati dapat dihindari, tapi kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Avel, berlututlah sekarang dan minta maaf kepada kakak perempuanku, aku akan melepaskanmu. Ekspresi Avel sangat muram. Dia adalah anggota kerajaan Platonia. Dia harus meminta maaf dan berlutut kepada ratu dunia luar. Ini lebih buruk daripada dibunuh. Tapi jika tidak meminta maaf, dia mungkin benar-benar mati. Pemuda ini sangat jahat. Menghadapi kerajaan Platonia tidak ada rasa takut sama sekali. Siapa yang memberinya nyali sebesar ini? Pada akhirnya Avel tidak bisa menahan ancaman pembunuhan. Berlutut di hadapan Ratu Naga, maafkan aku. Baiklah. Kamu boleh keluar. Devan mengibaskan tangannya. Avel lalu berdiri dan pergi. Tapi matanya penuh dendam. Devan, aku tidak akan melepaskanmu. Jelas, Avel tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kalau tidak, di manakah harga diri seorang kerajaan Platonia? Sebelumnya keberadaan Devan hanya berdampak pada klan Hiden biasa. Namun kali ini, dia mengacaukan kerajaan Platonia. Dampaknya pasti akan sangat mengerikan. Kakak senior, kita kembali. Devan mengulurkan tangannya ke arah Ratu Frances. Ratu Frances memegang tangan Devan dengan patuh. Keduanya pergi berdampingan.
Pada saat ini, para pejuang yang hadir mengetahuinya. Ratu dunia luar ini tidak boleh diganggu. Namun, pemuda itu lebih menakutkan. Bakatnya mungkin lebih tinggi dibandingkan Avaris. Saat itulah Avaris menghela nafas lega. Untuk saat ini klan Joran tidak apa-apa. Itu tergantung apakah Devan bisa menahan amarah kerajaan Platonia. Setelah tidur selama 100 tahun, apakah dunia menjadi begitu gila? Para tamu juga pergi satu demi satu. Tak disangka, pesta ulang tahun berubah menjadi pesta yang membahayakan nyawa. Nama Devan sekali lagi menimbulkan keributan di klan Hiden. Selama bertahun-tahun, tidak ada hal signifikan yang terjadi pada klan Hiden. Namun mulai hari ini, klan Hiden akan berubah. Klan Bane. Avel kembali ke kediamannya. Baru setelah master dalam keluarganya, rasa takut di hati sedikit berkurang. Kekuatan klan Bane jauh lebih kuat dibandingkan klan Agneya. Ada 4 master celestial dewa di keluarga. Ada celestial dewa bintang 3 di antara mereka. Tapi, entah kenapa, Avel masih belum cukup percaya diri untuk membunuh Devan. Toh kekuatan Devan juga ada di ranah celestial dewa dan wanita juga ada di ranah celestial dewa. Terlebih lagi, dia adalah eksistensi yang dapat dengan mudah menghancurkan celestial dewa bintang 1. Apa katamu? Aster mati. Apakah anak bernama Devan itu membunuhnya? Apa kamu bercanda? Dia baru berusia awal 20-an. Setelah mendengar perkataan Avel, ayah Avel mengerutkan kening dengan gugup, jelas tidak mempercayai. Kata Avel sama sekali. Dia berusia 20-an dan bisa membunuh celestial sempurna bintang 8. Dia tidak mungkin seorang celestial dewa. Bukankah dia jenius yang sama jahatnya dengan Avaris? Saat itu, orang-orang dari klan Agneya datang. Awalnya ayah Avel tidak mempercayainya. Namun dengan datangnya orang-orang klan Agneya, dia harus percaya meski masih ragu. Ketua Rainer, bocah bernama Devan itu membunuh anakku dan meminta anakmu untuk berlutut sambil meminta maaf kepada orang dunia luar. Bagaimana menurutmu? Yang bicara adalah ayah Aster, Nikola Agneya. Di saat yang sama, dia juga merupakan pemimpin klan Agneya. Tingkat pelatihannya mencapai ranah celestial dewa bintang 2. Setelah mengetahui perbuatan Devan, awalnya dia sangat marah. Namun dia segera tenang. Jelas, kekuatan klan Agneya tidak cukup untuk membunuh Devan. Jadi dia mendekati klan Bane. Bersiaplah untuk mengumpulkan kekuatan kedua klan untuk membunuh Devan. Bagaimanapun, jika kedua klan digabungkan, ada 6 master di alam celestial dewa. Dia percaya bisa membunuh Devan. Bocah itu harus mati. Namun, kita harus melaporkan masalah ini terlebih dahulu kepada demigod. Bagaimanapun juga, keberadaan Devan telah mengancam kerajaan Platonia, kata Rainer dengan sungguh-sungguh. Betul, biar para demigod tahu apa yang telah dilakukan Devan. Aku yakin mereka tidak akan membiarkan dia, kata Nikola sambil menggebrak meja. Dia sangat marah sehingga melupakan sesuatu. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Hei, apa kamu tetua Alendra dari klan Maiden? Aster langsung menghubungi klan Maiden. Klan Maiden dianggap sebagai eksistensi teratas di kerajaan Platonia. Meski mereka memandang rendah laki-laki, namun keselamatan klan Hiden dipertaruhkan dan dia yakin mereka tidak akan berdiam diri saja. Aku tahu, setelah mendengarkan laporan Nikola yang sudah dia bumbui, tetua Alendra hanya menjawab singkat. Tentu saja, meskipun Nikola adalah kepala keluarga sebuah klan di kerajaan Platonia, namun klan Maiden tidak menganggapnya serius. Bersambung.